Halo Om, balik lagi di channel Mas Tompel Transportation. Pada video yang lalu, yakni tentang profil owner PO Bus di Indonesia, ternyata banyak banget nih yang excited tentang video jenis ini. Dan banyak juga yang request tentang owner bus PO lain, seperti PO Haryanto, PO Sinarjaya, Rosalia Indah, dan masih banyak lagi. Nah, jadi di video kali ini kita bakal membuat part yang kedua Om. Dan kalau kalian belum menonton part yang pertama, silahkan klik di pojok atas ini ya, atau klik link di kolom deskripsi. Sebelum lanjut, mari kita support channel ini dulu dengan cara tekan subscribe dan klik loncengnya. Oke, tonton video ini hingga akhir, dan semoga menambah wawasan kalian tentang dunia perbisan. PO Juragan 99. PO Bus Pariwisata asal Malang ini didirikan oleh Gilang Widya Pramana. Gilang Widya Pramana lahir di Probolinggo, 4 Mei 1989. Yang kini masih berusia 31 tahun. Awal mula bisnis Gilang dimulai dengan usaha cucian motor sejak awal masuk kuliah. Kemudian berkembang menjadi cucian mobil. Modal usahanya sendiri didapatkan dari hasil menjadi tour leader di bisnis travel milik orang tuanya. Berkat menjadi tour leader, dia pun sudah pernah berkeliling Indonesia, mulai Makassar, Palu, Palembang, Lombok, dan masih banyak lagi. Berkat jadi tour leader, ia menjalin kedekatan dengan para kru bus. Dan dia jadi suka mempelajari tentang bus pariwisata. Dari tour leader inilah cikal bakal Gilang membuat usaha bus pariwisata. Juragan 99 Trans sendiri berdiri di tahun 2018. Sejarah nama Juragan 99 tercipta sejak Gilang membuka usaha cucian motor. Dia selalu dipanggil bos oleh semua pegawainya, tetapi Gilang tidak suka dipanggil bos. Gilang lebih memilih untuk dipanggil dengan sebutan Juragan. Dan angka 99 sendiri diambil dari nomor balap dari pembalap idolanya, yaitu Jorge Lorenzo. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan julukan Juragan 99 atau biasa disebut Juragan Songo-Songo. Pandawa 87. Kata Pandawa sendiri diambil, yaitu berawal dari sang owner yang memiliki 5 saudara. Menurutnya hal ini mirip dengan pewayangan Pandawa. Sedangkan angka 87 yang dalam bahasa Jawanya Wolupitu itu sendiri memiliki filosofi. Angka 8 merupakan simbol angka yang tidak memiliki ujung. Dan angka 7 dalam bahasa Jawa artinya pitu, berasal dari kata pitulungan, artinya rezeki yang tidak pernah putus. Jadi makna dari 87 digunakan memiliki filosofi rezeki yang tidak akan pernah putus. Namun meskipun memiliki 5 saudara, PO Pandawa 87 ini merupakan kepemilikan tunggal dari Bapak Gunawan Agung Aprilianto. PO Pandawa 87 berdiri di Pasuruan pada tanggal 17 April 2014. Tanggal berdirinya PO Pandawa 87 ini berdasarkan dari tanggal lahir sang pendiri dari PO ini, yaitu Bapak Gunawan Agung Aprilianto. Meskipun PO ini merupakan pemain baru di kelas pariwisata, kini PO ini memiliki banyak sekali penggemar. Mungkin hal ini karena PO Pandawa 87 seringkali menggebrak dunia perbisan dengan bodi-bodi yang terbaru dan premium. Bus-bus premium yang dimiliki oleh Pandawa 87 diantaranya adalah
Sinar Jaya. Awal mula PO ini berdiri berdasarkan bekal pengalaman sejak tahun 1969 yang dimiliki oleh Bapak Irman Rusli dan Bapak Rasidin. Berbekal pengalaman sejak tahun 1969, akhirnya Pak Irman Rusli dan Pak Rasidin Karyana bekerja sama untuk mendirikan sebuah perusahaan otobus bernama Sinar Jaya. PO ini didirikan pada tanggal 18 November 1982 dan beralamatkan di Tambun, Bekasi. Sepeninggal Bapak Irman Rusli, kini Sinar Jaya Group dikelola oleh Bapak Rasidin Karyana dan putra dari Bapak Irman, yakni Teddy Rusli. Meskipun sudah mulai berjalan ke generasi kedua, PO Sinar Jaya ini berkembang cukup pesat hingga menjadi sebuah grup perusahaan. Tentunya hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan. Dan beberapa bagian dari grup Sinar Jaya antara lain PO Sinar Jaya Megah Langgeng, bergerak dalam bidang transportasi AKAP maupun AKDP. Kemudian ada DMI, Daya Melati Indah, merupakan anak perusahaan Sinar Jaya bergerak di bidang transportasi meliputi wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kemudian ada Starbus, yang memberikan pelayanan wisata dan antarjemput karyawan. Sinar Shuttle bergerak dalam jasa pelayanan travel Jakarta-Bandung. Kemudian Sinar Express, merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. PO Rosalia Indah. Siapa sih yang nggak tahu tentang PO yang satu ini? PO yang satu ini seringkali menggebrak dunia perbisan, karena PO ini seringkali membeli unit bus terbaru dan premium dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan PO ini juga baru saja merilis bus-bus terbarunya. Sejarahnya berawal dari pasangan suami istri yang sederhana, yakni Bapak Justinus Suroso dan Ibu Justina Wahyuni Suroso, yang mengawali perjuangannya dengan mendirikan usaha transportasi pada tahun 1983. Kala itu kendaraan yang digunakan hanya satu armada saja. Bisnis ini dimulai dengan usaha travel minibus dengan jurusan Solo, Blitar, Malang. Sebelum terbentuknya PO Rosalia Indah, Suroso pernah menjadi kondektur bus. Kemudian, Suroso pernah menjabat sebagai kepala agen PO Timbul Jaya, dengan area operasional meliputi wilayah Jawa Timur hingga tahun 1971. Selagi menjalankan bisnis tiket PO Timbul Jaya, Suroso juga membangun usaha travel. Berkat kegigihannya, usaha travelnya pun mengalami perkembangan. Di tahun 1991, Suroso membeli 5 unit bus non-AC untuk membuka jalur Solo Blitar. Kini PO ini pun sudah berkembang dan memiliki cukup banyak trayek. Kini menurut Pak Suroso, perusahaan miliknya itu sudah mempunyai sekitar 300 unit bus. Wah, tentunya itu bukan jumlah yang sedikit, bukan? PO Haryanto. Nah, bagi pecinta bus pasti sangat tidak asing dengan PO yang identik dengan gambar merah kudus dan seringkali menggunakan gambar wayang di bodinya. Ya, PO Haryanto. PO ini memiliki cukup banyak penggemar di kalangan busmania. Ternyata di balik kesuksesan PO Haryanto, ada seseorang yang berusaha keras, yakni Bapak Haryanto. Sebelumnya Pak Haryanto seorang putra dari buruh tani. Beliau juga bekerja sambilan sebagai tukang pemisah daging dan tulang ikan di pasar. Sejak kecil Pak Haryanto hidup dengan kesederhanaan. Ia dididik untuk bekerja keras, dari berjualan es hingga menggembala sapi milik tetangganya. Semua dilakukan demi menambah penghasilan untuk kelangsungan hidup keluarganya.
Akhirnya Pak Haryanto pun memberanikan diri untuk merantau ke Tangerang. Kemudian mendaftar di TNI dan berhasil bergabung di Kostrad. Di sana Pak Haryanto dididik untuk mengemudi kendaraan-kendaraan milik TNI. Singkat cerita, di tahun 2002, saat usianya baru menginjak 43 tahun, Pak Haryanto melayangkan surat pengunduran diri. Beliau tidak mendapat pesangon, tetapi mendapat dana pensiun 800.000 per bulan. Dari situlah dirintis nama PO Haryanto. Modal awalnya didapat dengan pinjaman dari bank sekitar 3 miliar. Uang tersebut ia gunakan untuk membeli beberapa unit bus. Kini PO Haryanto memiliki ratusan unit bus. Dan kini PO ini sudah mulai diteruskan oleh putra dari Pak Haryanto, yakni Mas Rian Mahendra. Oke Om, jadi itu tadi beberapa owner bus di Indonesia di video part 2 ini. Jika kalian menginginkan video part 3, silahkan tulis di kolom komentar ya Om. PO apa saja yang kalian ingin ketahui ownernya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Maju terus perbisan Indonesia.